Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih bersama Bapak Paftan Amruhuda di pelajaran TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, di awal semester ini kita akan belajar tentang tabel. Nah, lebih tepatnya membaca dan membuat tabel. Nah, tabel sendiri kalian pasti sudah pernah temui di buku kalian, sudah kalian diajarkan juga di pelajaran mungkin matematika, bagaimana sih caranya membaca tabel. Nah, jadi di sini Bapak hanya ingin sedikit menjelaskan saja. Nanti sembari juga Bapak akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara membuat tabel menggunakan aplikasi Microsoft Word. Baik. Nah, di tabel di depan kalian, depan layar kalian ini ada tabel. Bapak kasih nama di sini tabel tinggi dan berat badan siswa kelas 6. Oke, ada tabel ini. Tabel tinggi dan berat badan siswa kelas 6 yang terdiri dari 5 siswa. Misalkan ya, 5 siswa. Cara bacanya itu seperti ini. Di nomor absen 1, nama siswanya Faiz. Tinggi badannya 120. Nah, 120 ini satuannya apa? Kalau kita lihat di sini ada keterangan cm. Berarti otomatis yang di bawah ini semua satuannya cm. Faiz tinggi badannya 120 cm. Berat badannya 45, keterangannya kilogram, jadi 45 kilogram. Contoh yang kedua, misalnya nih, nomor 4, Noval. Tinggi badannya 125 cm, berat badannya 41 kilogram. Itu cara membaca tabel. Nah, tabel itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada baris, yang kedua ada kolom, yang ketiga ada sel. Sudah Bapak jelaskan di bawah tabel ini. Nah, sini. Yang pertama baris. Bapak kasih tebal ya. Baris itu dia garisnya horizontal. Horizontal tuh yang gimana Pak? Horizontal tuh dari kanan ke kiri. Contohnya ini. Keterangan di sini nomor, nama siswa, tinggi badan, berat badan. Ini namanya horizontal. Dari kiri ke kanan. Berarti ini yang dinamakan dengan baris. Ini yang dinamakan dengan baris. Baris keterangan seperti itu. Ini juga yang dinamakan dengan baris. Dari kiri ke kanan horizontal. Berarti ini juga baris yang Bapak tandai ini. Oke, yang kedua ada yang namanya kolom. Nih. Kolom itu dia garisnya vertikal dari atas ke bawah. Garisnya vertikal. Contohnya nih, kolom nama siswa berarti isinya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas adalah nama-nama siswa. Tuh. Misalnya lagi kolom tinggi badan. Oke, berarti ini. Dari atas ke bawah isinya tinggi badan. Itu yang dinamakan dengan kolom. Yang ketiga atau yang terakhir ini namanya sel. Sel adalah bagian dalam tabel. Jadi kalau ini namanya tabel nih ya. Kalau sel tuh dia hanya satu kotak ini aja, misalnya satu kotak ini. Ini yang dinamakan dengan sel. Satu kotak ini aja. Nih. Bapak tandai. Yang dinamakan dengan sel hanya yang Bapak tandai warna orange. Nah, hanya ini aja sel. Satu kotak ini aja. Ini namanya sel. Sel. Jadi, Bapak ulangi ya. Kalau baris itu horizontal dari kanan ke kiri, contohnya ini.
Kalau kolom itu vertikal, dari atas ke bawah contohnya ini. Kalau sel itu satu kotak, contohnya misalnya satu kotak, contohnya ini. Nah, satu kotak ini aja namanya sel. Bagian yang ada di dalam tabel, itu namanya sel. Oke ya, mudah ya, jadi bisa diingat. Oke. Lalu selanjutnya, Pak, bagaimana cara kita membuat tabel? Nah, yang pertama itu dengan klik tab Insert. Lalu klik icon tabel. Akan muncul kotak dialog seperti gambar di berikut. Ya, gambarnya seperti ini. Dan kolom sesuai dengan yang diinginkan. Lalu pilih jumlah dan kolom yang sesuai dengan yang diinginkan. Caranya seperti itu. Oke, kita langsung buat contohnya aja. Misalnya nih. Pertama, klik tab Insert. Ini tab. Ini ya, yang di atas ini tab. Tab Insert berarti ini. Klik icon tabel berarti ini. Kalau Bapak klik nih, akan muncul gambar yang seperti ini, persis seperti ini. Ini kita bisa geser-geser, kita sesuaikan. Mau berapa baris, berapa kolom, bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya kayak gini nih, 5 kali 3. Ini ya, 5 kali 3. Ini artinya apa? Artinya itu jumlah 5-nya nih ya. 5-nya ini itu menandakan barisnya. Berarti ada 5 baris dan 3 kolom. Seperti itu. Misalnya kita buat nih. Oke. Nah, misalnya nih kita buat 6. Misalnya jadwal piket. Nah, kelas 6. Nah, misalkan ya kita buat jadwal piket kelas 6. Oke, berarti apa saja sih yang ada di jadwal piket? Pasti yang pertama itu adalah harinya, karena kita piket itu disesuaikan sama harinya. Misalnya nih, hari Senin. Habis hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Baru di bawahnya diisi namanya. Itu. Jadi tinggal ya, Bapak ulangi ya. Tinggal diklik Insert. Lalu kita klik icon tabel, baru kita maunya berapa. Sini. Disesuaikan. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Nanti baru disesuaikan maunya berapa, disesuaikan kebutuhannya. Mungkin 3 kali 1, 4 kali 1, disesuaikan dengan jumlah data yang tersedia. Baru dibuat. Oke. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.